Saya sedang kangen banget dengan seseorang. Sambil dengerin lagunya Ahmad Ben yang sudah, nanti coba dengerin ya. Barangkali yang kurindukan dengar episode ini, tapi kalau enggak ya udah. Lagunya enak kok. Tadinya aku minta untuk dicarikan eh, cerita tentang hal-hal berbau kerinduan, tapi aku khawatir akan memperparah kangen yang kurasakan. Jadi kita coba dengerin satu cerita yang katanya aku belum pernah mengalami ini seumur hidup. Semoga aku tahu harus menanggapinya gimana. Terima kasih sudah menerima dan membaca pesan ini. Namaku Lina, nama samaran. Aku wanita berusia 21 tahun. Bingung mau mulai dari mana. Awal drama ini sejak aku kelas 1 SMA yang belum ngerti apapun tentang pacaran. Awal tahun, pembelajaran baru saat itu, entah aku gak tahu kenapa kakak kelas, khususnya yang cewek-cewek banyak yang gak suka sama aku. Pulang sekolah hari Kamis, di halaman belakang gedung SMA, aku berjalan sendirian di situ. Ada segerombol kakak kelas di pinggir jalan dengan mata yang mengarah ke arahku semua. Aku pun memberanikan diri untuk tetap jalan dan melewati mereka. Dugaanku benar. Aku dihentikan oleh mereka, ternyata salah satu cowok dari kakak kelasku ada yang menyukaiku. Disitulah mereka semua mendorongku dan memakiku sampai si cowoknya itu datang dan menolongku. Aku hanya terdiam karena saat itu aku benar-benar tidak mengetahui apa masalahnya. Disinilah cerita dimulai. Saat kejadian itu, ada 2 cowok memakai seragam sekolah tapi bukan seragam dari sekolahku. Mereka berboncengan motor, terus menghampiri kita semua yang sedang ribut-ribut. Mereka berdua membubarkan keributan ini dan menolongku. 2 tahun kemudian, aku kelas 3 SMA. Aku dipertemukan kembali dengan salah satu cowok yang menolongku waktu itu. Kita dipertemukan lewat media sosial Facebook. Gak sengaja aku melihat foto dia di beranda Facebook. Aku langsung kaget. Ternyata aku masih mengingatnya. Dan dia bernama Abdul. Aku like foto itu dan gak lama ada satu pesan masuk dari dia. Hai, kamu yang dulu pernah aku tolongin waktu itu bukan? Aku langsung ngerti dan dia pun mengingatku. Setelah aku bales, kita sering chattingan. Hampir setiap hari. 6 bulan berlalu, akhirnya kita memutuskan untuk ketemu dan mengawali hubungan. Hubungan ini berjalan dengan lancar di tahun pertama sampai tahun kedua, dan ketika menginjak tahun ketiga, ternyata dia selingkuh dengan temanku sendiri yang satu kampung denganku. Nggak tahu itu dimulai sejak kapan. Aku marah-marah dan minta penjelasan dari dia, tapi dia balik memarahiku dan membela cewek itu. Aku minta untuk putus tapi dia nggak mau. Dia janji nggak akan mengulangi. Jujur, aku kecewa. Gimana sih cara ngegambarin perasaan ini? Hampir tiap hari aku ketemu sama temenku ini. Sumpah sakit banget. Akhirnya hubungan ini berlanjut lagi dengan janji-janji yang dia lontarkan. Beberapa minggu kemudian, Abdul minta ketemu dan dia bilang dia harus pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan. 8 bulan berlalu, dia kembali. Sehari setelah dia pulang,
Kita ketemu, pergi makan bareng, bercanda, cerita tentang perjalanan masing-masing waktu LDR. Dan saat itu juga aku melihat di HP-nya ada pesan di WhatsApp dari seorang perempuan. Aku benar-benar kecewa kali ini. Ternyata dia cewek yang sama 8 bulan lalu. Aku langsung minta putus, benar-benar putus kali ini. Ternyata hampir 1 tahun ini mereka masih berhubungan dengan lancar. Aku ternyata sebodoh ini. 3 tahun 8 bulan, tapi aku belum juga bisa memahami sifat asli Abdul. Sebodoh atau sebodoh amat inikah aku? 1 hari 1 malam aku gak bisa tidur. Air mataku gak mau berhenti. Rasanya di dalam otak ini hanya ada dia. Aku memutuskan untuk minum obat tidur agar bisa tidur di hari berikutnya. 3 hari kemudian, aku mengaktifkan handphone dan membuka pesan-pesan dari Abdul. Terlihat dari notifikasi 47 panggilan tidak terjawab dan beberapa pesan panjang. Dia janji lagi menjelaskan tentang hubungannya dan kali ini dia memohon untuk meminta 1 kesempatan lagi. Mungkin aku bisa maafin dia, tapi aku gak bisa ngembalin perasaan ini agar tetap sama kayak dulu. Tepat tanggal 20 Agustus kemarin dia datang ke rumahku bersama orang tuanya. Dia datang untuk melamarku. Tanpa sepengetahuanku dan keluargaku, tanpa persiapan sama sekali. Aku hanya terdiam saat itu. Tanpa sepatah kata. Yang seharusnya datang rasa bahagia, aku malah masih merasakan kekecewaan yang dia berikan. Mungkin rasa sayangku buat dia memang besar. Akhirnya aku memutuskan untuk menerimanya kembali. Nggak segampang itu untuk memutuskan lanjut atau enggak. Dari semua waktu yang aku lewatin, aku masih merindukan dia yang dulu. Yang dulu aku tidak pernah mengetahui semua tentangmu, semua tentang ini itu. Lebih baik aku tidak mengenalmu dengan baik dan hubungan ini tetap berjalan dengan lancar. Daripada merasakan rasa sakit yang gak bisa dilupakan. Selesai. Mungkin si Lina ini kayaknya endingnya gak jadi nerima lamaran si cowok. Kalau aku gak salah tangkap ya. Mungkin nanti kalian bisa ngoreksi aku. Tapi kalau aku pribadi, aku gak pernah kenal sama kesempatan sih. Menurutku ya kesempatan itu sekali. Ya ketika kita mulai itu. Dan dari cerita ini, dia udah berkali-kali minta kesempatan. Aku tuh orang yang jarang banget bilang maaf dan terima kasih. Mungkin di mata sebagian orang ini gak baik gitu. Dan gak benar. Cuma menurut aku, kata maaf itu diciptain untuk mengulangi kesalahan yang sama. Jadi kalau maaf aja kadang aku gak mau denger. Apalagi kalau harus kasih kesempatan. Dan sebenarnya aku yakin kadang kepikiran gitu, isi kepala kepikiran untuk kayaknya gak apa-apa untuk kasih kesempatan sekali lagi buat hari esok. Tapi kadang hari esok itu gak bertahan lama gitu. Karena kesalahan yang sama itu akan dia bawa lagi di hari-hari berikutnya. Jadi kalau yang dilihat adalah 3 tahun 8 bulan yang lalu, sedangkan perjalanan cerita yang kita punya tuh masih panjang banget dan gak ada yang bisa nebak. Menurutku gak worth it untuk nyelamatin 1 orang yang gak pantas diselamatin. 1 orang yang mungkin lebih baik dia bikin ceritanya sendiri. Kalau masih isinya tentang bohong, tentang menduakan. Aku tuh gak pernah bisa membenarkan sebuah perselingkuhan karena yang nomor 1 gak mau diduakan,
dan yang nomor 2 nggak mau jadi nomor 2. Kita tuh nggak bisa bagi hati, tahu nggak sih? Ada orang bilang, "Aku bisa mencintai beberapa orang dalam satu waktu." Itu kayaknya nggak masuk logika ya. Mungkin kalau kagum iya, tapi kayaknya yang namanya hati pasti cuman jatuh sama satu orang. Dan kalau dia lagi sama kamu aja dia bisa sama orang lain, menurutku kamu bukan buat dia aja gitu. Sebenarnya baik dan nggak baik itu relatif. At least, dan memang nggak ada yang sempurna, cuman kan seenggaknya kamu pasti bisa dapat satu orang yang mau sama-sama jadi lebih baik. Dan kesempatan itu adalah kesempatan untuk mulai cerita baru sama orang lain sih. Bukan kesempatan untuk ngulang kesalahan yang sama, ngulang sedih yang sama. Apalagi dia bawa maaf dengan orang tuanya, dengan sebuah lamaran. Dia kira semua akan jadi baik-baik aja. Dia kira luka yang dia kasih, goresan yang dia taruh di hati kamu bisa hilang gitu aja kan. Itu nggak adil. Jadi menurut aku cowok sejati tuh nggak nutupin salah dia dengan sesuatu yang lebih serius, dengan tanggung jawab yang kita semua nggak tahu, dia sendiri bahkan nggak yakin dia bisa mempercayai dirinya untuk memenuhi tanggung jawab itu atau enggak. Jadi kalau langkah kamu adalah untuk melupakan, untuk mengakhiri, untuk memulai sesuatu yang baru tapi nggak sama dia, pilihan yang tepat. Ya, ya kadang kan ujung-ujungnya yang mesti diselamatin diri sendiri. Jadi selagi bisa, selagi masih bisa ditolong, ditolong yang mau ditolong, diselamatin yang masih bisa diselamatin. Bukan hubungannya, tapi diri kamu sendiri. Itu yang paling penting.